Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzir Mansyah dengan NIM 67011844097 dari kelas D3SI 4201. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing 1 yaitu Bapak Teddy Gunawan STMkom dan dosen pembimbing 2 yaitu Ibu Mutia Khona SPSI MPSI yang telah membantu membimbing pada proses pengerjaan proyek akhir ini. Dan terima kasih kepada Bapak Hanung Nindita Prasetya SSI PMT dan Bapak Pramuka Aji STMT selaku dosen penguji 1 dan 2 yang telah memberikan kesempatan presentasi dalam sidang proyek akhir ini dengan judul Aplikasi Pengelolaan, Pengadaan dan Penjualan Furnitur Barokah Mebel. Poin yang pertama adalah latar belakang. Barokah Mebel adalah toko yang menjual berbagai perabotan rumah tangga berbahan dasar kayu yang memproduksi sendiri pada produk yang dijual pada toko. Namun, pihak toko tidak mencatat barang yang masuk ke toko dan belum ada catatan khusus untuk mencatat barang masuk. Jadi untuk mengetahui stok barang yang tersedia hanya melihat langsung di toko. Sehingga toko kesulitan untuk mengelola toko karena tidak ada catatan barang masuk. Pada catatan barang keluar, masih menggunakan sistem manual yaitu ditulis berdasarkan nota transaksi penjualan lalu ditulis di buku besar yang nantinya transaksi barang tersebut menjadi laporan pemasukan pada toko. Dengan menggunakan sistem manual, pembuatan laporan harus menghitung jumlah total setiap nota untuk menjadi total pemasukan pada toko. Hal ini menyebabkan pembuatan laporan pemasukan kurang efektif dan cepat. Sehingga dibutuhkan aplikasi berbasis web untuk mencatat barang masuk sehingga dapat diketahui riwayat barang masuk dan keluar dan mempermudah toko dalam mencatat stok barang yang tersedia. Dari barang keluar tersebut nantinya dapat digunakan untuk pembuatan laporan pemasukan pada toko. Dari latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan mengenai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana memfasilitasi toko dalam mencatat pengadaan barang pada toko. Yang kedua, bagaimana memfasilitasi toko dalam mencatat pemasukan dari transaksi. Dan yang terakhir, bagaimana memfasilitasi toko dalam mengelola data persediaan barang pada toko. Dari rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan tujuan. Yang pertama, membantu toko untuk memfasilitasi dalam mencatat pengadaan barang pada toko. Yang kedua, membantu toko untuk memfasilitasi dalam mencatat pemasukan dari transaksi penjualan. Dan yang terakhir, membantu toko untuk memfasilitasi dalam mengelola data stok persediaan barang pada toko. Selanjutnya, batasan masalah, yaitu yang pertama, aplikasi ini tidak dapat menghitung pengeluaran pada toko. Yang kedua, aplikasi ini tidak menangani perhitungan laba dan rugi. Dan yang ketiga, aplikasi ini tidak menangani laporan pendapatan bersih. Dan yang terakhir, aplikasi ini tidak menangani penjualan pada toko. Selanjutnya adalah use case diagram. Use case ini terdiri dari 6 fungsionalitas, yaitu kelola akun, tambah pekerja, tambah data barang, tambah barang masuk, tambah barang keluar, dan cetak laporan. Yang sebelumnya pemilik akun harus login terlebih dahulu untuk mengakses semua fungsionalitas yang ada di aplikasi. Selanjutnya proses bisnis berjalan. Proses bisnis berjalan yaitu pada pengadaan barang, melakukan produksi barang, lalu barang masuk ke dalam toko untuk siap dijual. Selanjutnya, jika terjadi transaksi barang terjual, maka pihak toko melakukan pencatatan, lalu membuat nota, dan selanjutnya nota tersebut digunakan untuk pencatatan buku besar untuk membuat laporan pemasukan pada toko. Selanjutnya adalah proses bisnis usulan. Yang pertama, proses bisnis usulan pada registrasi dan login. Sistem usulan tersebut yaitu aktivitas bisnis usulan aplikasi dimulai dengan pemilik toko mengakses aplikasi terlebih dahulu. Untuk mengakses aplikasi tersebut, jika sudah memilih akun, maka pemilik toko bisa langsung login tanpa registrasi. Jika belum mempunyai akun, maka mengisi data registrasi. Proses registrasi selesai, maka tersimpan di database sebagai user dan lalu melakukan login.
Jika login salah maka kembali ke halaman login, dan jika berhasil maka langsung ke halaman dashboard aplikasi. Selanjutnya adalah transaksi pengadaan dan penjualan barang. Aktivitas proses bisnis susulan transaksi pengadaan dan penjualan dimulai dengan menambah data barang dengan mengisikan nama barang, jenis barang, satuan barang, dan harga barang. Dan data barang tersebut tersimpan pada database. Kemudian untuk menambah stok barang pada data barang, maka pemilik toko menambah transaksi barang masuk dengan memilih nama barang dari data barang dan mengisikan tanggal masuk, pekerja, jumlah stok masuk. Jika barang sudah dimasukkan dan terdapat transaksi penjualan, maka menambahkan transaksi barang terjual dengan mengisi tanggal barang keluar, nama barang dari data sebelumnya, jumlah keluar, nama pembeli, dan alamat pembeli. Dan pada riwayat barang masuk juga dapat dicetak data barang masuk, dan pada barang terjual juga dapat dicetak data barang keluarnya menjadi laporan pemasukan pada toko. Selanjutnya adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Pada ERD terdapat 7 entitas user, yaitu user, satuan, jenis, supplier yang mewakili pekerja, barang, barang masuk, dan barang keluar. Pada entitas satu user dapat mengelola banyak barang masuk, dan satu user dapat mengelola banyak pada barang masuk. Pada entitas barang masuk, banyak barang masuk dapat update stok pada satu entitas barang, dan pada entitas barang keluar, banyak barang keluar dapat melakukan update stok pada satu entitas barang. Selanjutnya adalah skema relasi. Skema relasi tersebut terdapat 7 entitas, yaitu tabel user memiliki relasi dengan barang keluar dan barang masuk. Tabel barang memiliki relasi dengan entitas satuan, entitas jenis, entitas barang masuk dan barang keluar. Tabel barang masuk memiliki relasi dengan entitas barang, user, dan supplier. Tabel barang keluar memiliki relasi dengan entitas user dan barang. Untuk tabel supplier mewakili pekerja, mewakili relasi dengan entitas barang masuk. Tabel satuan memiliki relasi dengan entitas barang, dan yang terakhir tabel jenis memiliki relasi dengan barang. Selanjutnya black box testing. Terdapat 15 fungsionalitas pada tahap black box testing ini. Yang pertama yaitu login, registrasi, edit akun, tambah pekerja, edit pekerja, tambah satuan barang, edit satuan barang, tambah jenis barang, edit jenis barang, tambah data barang, edit barang masuk, tambah riwayat barang masuk, edit riwayat barang masuk, tambah riwayat barang keluar, dan edit riwayat barang keluar. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan keseluruhan tahapan pembangunan proyek akhir, aplikasi ini adalah hasil dari analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan penulis. Dapat menyusun kesimpulan sebagai berikut, yaitu aplikasi pengelolaan pengadaan dan penjualan berbasis web pada Barokah Mebel dapat memfasilitasi dalam mencatat pengadaan barang pada toko Barokah Mebel. Yang kedua, aplikasi pengelolaan pengadaan dan penjualan Barokah pada Barokah Mebel dapat memfasilitasi toko dalam mencatat pemasukan dari transaksi. Dan yang terakhir, aplikasi pengelolaan pengadaan dan penjualan pada Barokah Mebel dapat memfasilitasi toko dalam mengelola data persediaan stok pada barang pada toko. Dan yang terakhir adalah saran. Berdasarkan aplikasi yang telah dibangun, dapat diusulkan beberapa saran yang bertujuan untuk mengembangkan aplikasi menjadi lebih baik sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi dapat menangani penjualan pada produk pada Barokah Mebel, dan selanjutnya membuat aplikasi pengelolaan pengadaan dan penjualan berbasis Android. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.